Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang menjelang sore di hari Jumat yang penuh berkah ini, kembali kita bisa duduk dan bermuajah sama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Ahmad ini akan tempat kami persilahkan. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw uzala aw adlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Teman-teman di Village yang dirahmati Allah, pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap hari Jumat sore ini. Tidak terasa ya, hari terus berlalu begitu saja. Baru terasa kemarin kita hari Jumat, sekarang sudah hari Jumat kembali. Mudah-mudahan setiap hari-hari, waktu-waktu yang kita lalui betul-betul membawa berkah dan bermakna. Yang paling penting adalah semuanya hari ini hari penuh berkah dan berkualitas ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap waktu yang kita lalui bukanlah waktu yang sia-sia, waktu yang tidak ada penambahan kebaikan buat kita. Nauzubillahi min dzalik. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan masuk kembali ke pembahasan tafsir As-Sa'di. Sekarang surah At-Tariq ya. At-Tariq ini memang memiliki banyak arti ya. Kalau kita artikan satu persatu, makna At-Tariq ini bisa juga diambil dari kata toroko, yatruku, yang artinya mengetuk-ngetuk ya. Mengetuk dengan palu, itu namanya toroko yatruku gitu ya. Kemudian juga bisa diartikan sebagai, kalau di Al-Quran diartikan sebagai orang yang datang malam hari gitu, disebut dengan at-tariq. At-tariq itu isim fa'il, artinya orang yang datang malam hari. Ini maksud daripada at-tariq dalam Al-Quran ya. Nah, surah At-Tariq ini masih disebut sebagai Makkiyah, artinya diturunkan pada fase Mekah, dakwah Nabi di Mekah. Ini adalah fase pertama, jumlah ayatnya ada 17 ayat, dan dia termasuk surat ke-86 ya, dari Al-Quran. Baik, kita bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i wat-tariqi, demi langit dan demi orang yang datang di malam hari ya, atau yang datang di malam hari. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tariq di sini sebenarnya dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an ketika ada pertanyaan seperti ini menunjukkan maknanya itu makna yang sangat penting. Wa ma adraka mat-tariq.
Tahukah engkau apa itu at-tariq? Ya, mungkin secara bahasa semua orang akan tahu, tapi yang dimaksud dengan at-tariq dalam ayat ini tentu bukan yang dimaksud dalam makna bahasa tadi, ya. An-najmus saqib. Nah, itu di at-tariq. Jadi at-tariq itu maknanya adalah an-najmus saqib. Jadi Al-Qur'an ini mentafsirkan makna at-tariq dengan kalimat atau dengan ayat berikutnya, yaitu an-najmus saqib, ya. An-najmu itu apa? An-najmu saqib. An-najmu itu adalah bintang, ya. Bintang as-saqibu, bintang-bintang yang bersinar tajam, bersinar terang. Itu adalah an-najmu saqib. Jadi kalau di mana yang datang pada malam hari, ya tentu yang datang pada malam hari hanyalah an-najmu saqib, bintang yang memancarkan cahayanya yang terang, memancarkan cahayanya yang tajam, gitu. Nah, an-najmu saqib. Ini al-mudi'u yakni yang bercahaya. Alladzi yasqubu nurahu, yaitu yang memancarkan cahayanya. Fayukhriqu as-samawat fayanfudhu hatta yara fil ardi wa sahihu annahu ismun jinsin yashmulu sairun nujumi thawaqib. Jadi makna an-najmu saqib ini adalah meliputi semua bintang-bintang yang memancarkan cahaya. Jadi semua bintang-bintang yang ada di langit itu yang disebut dengan an-najmus saqib atau disebut dengan at-tariq. Jadi at-tariq itu adalah semua bintang-bintang yang datang di malam hari, yang memancarkan cahaya yang sangat tajam. Itu disebut dengan at-tariq. Baik. Kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Jadi in kullu nafsil, in kullu, ya, sesungguhnya setiap orang, ya, kullu nafsin, setiap jiwa, ya, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh. Pasti pada jiwa itu ada yang namanya hafidun. Hafidun itu siapa? Penjaga. Jadi setiap jiwa itu pasti memiliki penjaganya. Jadi tafsirnya itu makullu nafsin illa aukala biha malakun ratibun. Yang dimaksud dengan hafid di situ adalah malaikat ratibun. Ratib. Orang-orang menyebutnya itu malaikat ratib. Atau malaikat yang senantiasa yahfadhu 'alaiha a'malaha litajallubi 'alaiha yaumal qiyamah. Malaikat yang menjaga amalannya sehingga akan dibawa pada hari kiamat. Jadi setiap jiwa itu ada penjaganya. Jadi setiap manusia itu ada yang menjaganya. Ada yang mengatakan bahwa setiap manusia itu dijaga oleh 3 malaikat, ya. 1 malaikat penjaga, kemudian 2 malaikat raqib dan atid, disebutnya begitu, ya. Nah, kemudian ingkul nafsil lamma 'alaiha hafid, bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Jadi dengan membaca ayat ini seharusnya kita sebagai seorang muslim atau mukmin tidaklah memiliki ketakutan, gitu ya. Ketakutan pada diri kita. Kenapa? Karena kita adalah ada yang menjaga. Nah, mana yang kedua yang disebut dengan inkulun nafsil lamma 'alaiha hafid adalah yahfadhu 'alaiha a'malaha as-shalihah was-sayyi'ah. Jadi ada malaikat yang menjaganya, yang senantiasa menjaga dari amal saleh dan menjaga dia untuk tetap melakukan amal soleh dan menjaga dia dari perbuatan sayyi'ah, buruk. Ya, wasatajaza bi amaliha al-mahfudu 'alaiha, gitu. Di mana malaikat ini senantiasa mengarahkan atau memberikan sejenis kayak arahan, gitu ya, firasat bahwa dia menjaga agar manusia itu terjaga dari setiap perbuatan yang buruk, gitu ya. Nah, makanya kan kalau kita mau melakukan sesuatu, ya, ketika mau berbuat buruk misalkan, kita sudah terbiasa dengan berbuat baik. Lalu kita mau coba-coba berbuat buruk. Nah, itu biasanya akan ada pikiran-pikiran atau seperti ada perasaan-perasaan yang itu mencegah kita, gitu.
mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu. Nah, namun perlu diperhatikan ada di sisi lain ya, hawa nafsu ditambah dengan setan yang juga mencoba mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk itu, ya. Nah, jadi ada yang mengarahkan kepada perbuatan baik, ada yang mengarahkan kepada perbuatan buruk. Nah, disitulah nanti peran manusia untuk bisa memilih. Kalau keimanannya kuat, tentu dia akan memilih arahan-arahan yang mengarahkan kepada perbuatan yang baik dan akan meninggalkan perbuatan buruk. Nah, tapi ketika imannya itu kualitasnya sedang rendah, karena iman yazidu wa yanqus, gitu kan, iman itu senantiasa bertambah, senantiasa itu berkurang. Maksudnya adalah bukan dari sisi kuantitasnya. Tetap kuantitas keimanan seorang mukmin itu harus 100%, tidak boleh kurang dari 100%. Hukumnya haram kalau keimanan kita kurang dari 100%. Cuman dari sisi bobot kualitas keimanannya itu kadang-kadang berkurang, kadang-kadang itu bertambah, gitu kan. Itu tergantung suasana keimanan kita. Nah, itu jadi suasana keimanan kita. Kemudian falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia memperhatikan. Ya, yanzur ini maknanya bisa memperhatikan, bisa juga maknanya adalah meneliti. Nah, jadi yanzur. Jadi kalau dalam bahasa Arab, an-nadhr itu biasanya maknanya dengan meneliti. Ya, meneliti itu kan berarti perlu betul-betul penelitian daqiqah sampai mendalam, sampai terkuak rahasia-rahasia yang ada di muka bumi ini. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan, meneliti dari apa dia diciptakan. Nah, jadi Allah meminta kita untuk memperhatikan, meneliti dari apakah kita itu diciptakan. Ya, falyatadabbar, ya, khalqatahu wa mabda'uhu. Nah, hendaklah kita mentadabburi diri, ya, mentadabbur, ya, penciptaan manusia dan asal mula manusia. Nah, fa innahu makhluqun, bahwa manusia itu adalah makhluk, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi ini adalah perintah, karena dalam situ lam amr, ya, yang memerintahkan kita atau memerintahkan manusia untuk memperhatikan dari mana sebenarnya manusia itu diciptakan. Ya, kita mentadaburi diri kita sendiri, dari manakah kita diciptakan. Nah, tentu ini dorongan agar menguatkan keimanan kita, ya. Dorongan kepada kita untuk menguatkan keimanan kita, karena ada kaidah bahasa Arab yang menyatakan, bukan kaidah ya, istilahnya itu mahfudhat, ya, mahfudhat bahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya. Barang siapa yang mengenal betul dirinya itu siapa, maka tentu dia akan mengenal siapa Tuhannya, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang belum mengenal Tuhannya, berarti dia sebenarnya belum mengenal dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau dia mengenal siapa dirinya, mentadabburi diri dia, itu manusia itu sendiri, maka tentu dia akan mengenal Tuhannya, ya, atau yang menciptakannya. Nah, gitu ya. Jadi ini perintah kepada manusia untuk memperhatikan, meneliti dari apa dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq, bahwa manusia itu khuliqa, diciptakan. Nah, jadi kalau maknanya ada khuliqa, ada ju'ila. Kalau maknanya khuliqa itu tidak ada peran manusia sedikit pun. Khuliqa itu berarti pure di bawah kendali Allah. Allah lah yang telah menciptakan. Nah, jadi bukan ju'ila. Kalau ju'ila kan menjadikan. Itu kalau ju'ila biasanya ada peran makhluk lain, ya. Ada peran Allah di situ, ada peran makhluk yang lain. Bisa peran manusia atau yang lainnya. Tapi kalau khuliqa itu tidak ada sedikit pun peran makhluk yang lain, kecuali Allah sajalah yang telah menciptakan. Ya, khuliqa, manusia itu diciptakan dari mana? Min ma'in, dari air. Ya, jadi kita tuh diciptakan dari air. Ya, dari air apa? Ya, dari air yang terpancar. Nah, jadi terpancar. Insyaallah ini maknanya dalam sekali. Jadi kita tuh diciptakan dari air yang terpancar. Apa dimaksud dengan ma di sini? Ya, min ma'in, ma di situ adalah air mani, ya, disebutkan dalam tafsirnya. Ma di sini adalah al-mani, ya. Jadi air mani. Jadi manusia itu diciptakan dari air mani, kemudian air mani ini, ya, bahwa al-mani, ya, al-adhi, ya, al-mani, air mani, ya. Mimma indafik, ya, jadi air yang memancar itu adalah air mani, ya. Kemudian khuliqa mimma indafiqi,
yang memancar itu dafiq itu memancar. Tentu air mani itu memancar ya sifatnya. Jadi yang kemudian masuk ke dalam rahim, gitu kan? Masuk ke dalam rahim, nanti terjadilah pembuahan, ya. Sperma bertemu dengan ovum di situ, lalu terjadi pembuahan. Nah, itu disebut dengan asal mula ya atau proses penciptaan manusia. Mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air dari mana? Air yang keluar dari antara tulang sulbi, ya, tulang punggung, wat taraib, dan tulang dada. Ya. Jadi yang keluar dari antara sulbi, tulang punggung laki-laki, yang pertama, min bainis sulbi, sulbi itu milik laki-laki, wat taraib, dan tulang dada perempuan. Ya. Nah, mungkin kalau dicek di penelitian di kedokteran, sumber air mani itu kan memang dari tulang belakang, gitu ya. Nah, tulang belakang, makanya ketika ada orang yang jatuh tulang belakangnya berisiko cedera, itu ada kecenderungan tidak bisa memiliki keturunan, katanya begitu ya. Nah, ini perlu takut dulu ya, perlu dipastikan apakah dalam dunia kedokteran air mani itu berasal dari tulang punggung laki-laki, maksudnya sumbernya dari tulang punggung, ya, lalu masuk kemudian ke testis, ya, di situ diproduksi di situ, tapi sumbernya adalah dari tulang punggung. Nah, kalau perempuan ovumnya berasal dari tulang dada, ya, tulang dada wanita. Gitu. Nah, mungkin sumbernya dari situ, kemudian baru terkumpul di rahim seorang wanita. Ya, ini perlu diteliti. Makanya kita disebut hal yang zuril, itu maksudnya diteliti lah apakah betul di situ, dan pasti betul. Ayat Al-Quran tidak akan mungkin bohong, ya. Ayat Al-Quran pasti benar, ya. Itu sudah banyak sekali hasil-hasil penelitian yang ternyata justru inspirasinya dari Al-Quran. Al-Quran lah yang memberitahu, kemudian kita yang mendetailkan, ya, sampai kemudian kita memastikan, ya, bukan memastikan kebenaran ayat ini, tapi memastikan pengetahuan kita yang lemah ini, sampai kita tidak mampu menjangkau apa yang ada dalam Al-Quran ini, kecuali dengan penelitian, karena keterbatasan manusia. Tentunya begitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan Al-Quran saja sebenarnya cukup saja, cukup, karena setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, gitu, bahwa sumber air mani itu dari tulang belakang laki-laki, dan kemudian sumber ovum wanita itu dari tulang dada, ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yahtamilu annahu min bainis sulbi ar-rajul wat taraib al-mar'ah wa huwa sadayaha, itu wahya sadayaha, betul. Baik. Kemudian selanjutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, itu menguasai betul, ya, menguasai betul, raj'ihi mengembalikan, laqadir. Nah, jadi innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu laqadirun, sungguh maha berkuasa, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya. Nah, mengembalikan maksudnya apa? Menghidupkan kembali. Ya, innalladzi khalaqal insana min hadzal ma'i laqadirun ala raj'ihi ilal hayati ba'dal mauti. Nah, itu tafsirannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air mani ini dengan kemampuan Allah, ya. Lalu Allah pun mampu mengembalikannya untuk hidup kembali setelah mati. Innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi Allah mampu mengembalikan kembali dari kematian, kemudian sampai hidup lagi, gitu, ya. Nah, maknanya adalah bisa dua. Yang pertama adalah Allah membangkitkan kembali manusia-manusia di akhirat nanti yang sudah mati. Inilah Allah yang mampu, ya. Atau bahwa Allah menghidupkan manusia sebenarnya berasal dari air mani tadi kan. Air mani itu kan dari saripati makanan, ya, saripati makanan yang sudah mati, ya kan, makanan yang kita ambil makanannya atau hewan yang kita ambil sarinya itu kan mati semua. Nah, mati kita makan, maka muncullah air mani dari situ, dari berbagai macam sumber, ya, makanan yang kita makan. Kemudian dari situ muncul kehidupan baru, yaitu bayi tadi. Nah, itu jadi bagaimana Allah memiliki kemampuan menciptakan, kemudian mengembalikan yang mati sampai kemudian hidup kembali. Gitu. Kan saripati tanah juga kan berasal dari berbagai macam hewan-hewan yang mati, termasuk mungkin manusia yang mati. Ya, manusia mati dikubur, dia terurai di dalamnya,
Nah, itu kan menjalar kemana-mana, masuk ke dalam tanaman, tanaman kemudian tumbuh, kemudian dimakan hewan, hewan kemudian diburu, kemudian mati hewan buruannya, dimasak, dimakan sama manusia, kembali menjadi saripati lagi dan kembali menjadi air mani, kemudian dia menikah, kemudian masuk ke ovum, kemudian menghidupkan kembali bayi yang baru. Nah, jadi prosesnya begitu. Nah, jadi maknanya ada dua tadi. Yang pertama adalah menghidupkan kembali manusia di akhirat nanti dari kematiannya, dibangkitkan oleh Allah, tulang-tulang yang hancur disatukan kembali dan berwujud seperti manusia dengan bentuk yang sama tapi dengan jenis bahan ciptaan yang berbeda. Ada yang mengatakan demikian. Yang kedua maknanya adalah bahwa Allah dengan proses siklus kematian manusia sampai kehidupan manusia itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengatur demikian, gitu ya. Mungkin asar dulu ya, kita nanti lanjutkan lagi setelah surat asar di ayat berikutnya. Aisyah. Baik, Ustaz, syukran dan jazakumullah khairan atas pemaparan materi pada sesi pertama. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di jam 16.20 ya, setelah sholat asar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Ustaz. Nah, itu. Pamit bentar ya. Ya, ada.